Woi, Mas. Wah! Mas! Mas. Oh, keponto maning. Keponto, Mas. Keluar tampakkan wujudmu. Allah, ternyata kau siluman ular. Nyalain? Udah, Mas. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, berjumpa kembali dengan kita. Oke, di kesempatan siang hari ini kita mendapati tugas yang dimana kita mendapat laporan ya, cuman saya tidak mau menyebutkan, intinya kita mendapat laporan dan ini tentunya misi kemanusiaan ya Mas Topik. Benar. Yang dimana katanya ada orang yang memiliki usaha, yaitu usaha kesenian kuda kepang dulu. Namun katanya dia itu melakukan suatu pesugihan lewat usahanya gitu. Cuman untuk kebenarannya kita masih belum tahu karena kita lagi menunggu informasi dari Mas Popo. Dan kebetulan Mas Popo sedang menuju ke tempat di mana sedang ada penyelenggara kuda kepang. Dan kuda kepangnya adalah pemiliknya itu yang dicurigai itu, Mas Popo. Oh iya. Jadi Mas Popo lagi menuju ke tempatnya dulu sana. Tapi ini jauh nggak, Mas, ke desanya? Ya mungkin kurang lebih sekitar mungkin 2-3 kiloan lah. Oke. Kayaknya sih katanya. Cuman kita nunggu dulu, kita belum dapat telepon ataupun WA dari Mas Popo. Nanti kalau misalkan udah ada informasi baru kita langsung ke sana. Karena mungkin memang posisinya juga karena lagi di Mas Topik, tanggap jadi mungkin Rame. banyak orang. Jadi mungkin Mas Popo pelan-pelan, yang terpenting itu kan informasinya lur, seperti itu. Karena katanya setiap hari ya. Katanya iya, katanya tuh intinya kalau orang itu tuh katanya rame banget, Pik. Bahkan katanya tuh saya itu kemarin ada, ya bukan berita sih sebenarnya, ada yang lapor lah intinya. Itu 1 bulan tuh bisa mendapat orderan itu 5, 6, bahkan 7 yang mengundang. Itu dalam 1 bulan loh. Oke. Ya, jos banget, Bok. Kalau misalkan keseniannya dipatok dengan harga mungkin 10 juta misalkan, ya 7 kali dalam sebulan 70 juta. Wah, mantap, Bok. Luar biasa ya. Oke, jadi mungkin seperti itu. Nanti untuk kejelasannya nanti kalau kita bertemu Mas Popo. Oke. Pokoknya kelaletan. Ya, uang ada dua tekin bisnis ya. Enjoy. Anu godangnya wis dari. Oke, Lur. Hari ini saya mau menyusul Mas Probo di dalam sana ya. Tapi kita nggak tahu berada di sebelah mana. Semoga aja kita bisa menemukan Mas Probo. Sene kuda kepang Wahyu Kuta Jaya Sari pimpinan Bapak Abid nggih, sesepuhipun Mbah Yudi. Model sak menika badhe ngawontenaken tari Batarubuh. Wah, rame banget, Lur. Mila sak menika dumateng para wisdaya kadosipun kados punapa nggih tari Batarubuh nggih. Niku kiprahipun tari Batarubuh kados punapa. Mila sak menika dumateng panjenengan sedaya Bapak utawi Ibu sampun dipun pirsani sareng kiprahipun tari Batarubuh niku kados punapa. Niki saking paguyuban Wahyu Kuta Jaya Sari. Kuda Maya udah Katanya sih di sini, tapi saya belum lihat Mas Popo loh. Mas Anggit, ini saking Jaya, bakul segera, ini dia kelawan loh. Kali kangkung, jadi bakul kangkung ini. Gak pimpinannya Mas Anggit.
Pengendangnya ya anu panjenengan pirsa sedaten niki Mas Heri sing saking kali kungkang kali kangkung malah kali kungkang. Dari aku lihat dari sini dulu ya lur. Oh, Nggak lihat capit berada di sebelah mana. Mas Heri ini saking ya si bocah. Oke. Cowoknya bujang tapi yang sore udo. Iya kan dia bujang udah kuda. Ayolah. Aduh. Ya Mas Heri kayak loklak. Maju dua malah maju soplak. Iya. Jadi orang gemblung mikir gemblung apaan? Nah, dasarnya populasi nom. Iya. Ya Pak Cipta. Tapi aku nggak tahu di sebelah mana. Sarve. Dari sebelah sini juga kelihatan Mas Probo dari sebelah mana. Uwis. Tapi sumpah saya merasa ada yang berbeda di sini sih. Panas udan. Kita bakal coba sebelah sini ya. Panas sudah aling-aling capek gunung. Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Kalian lelur, ya Allah. Enggak. Aku tadi lihat sesuatu di sini.
Allah kan malah Mas Arya lur. Mas, hati-hati Mas Arya. Akbar. Ini malah kita nggak tahu robot di mana nih. Malah tarung sama efeknya loh. Allah. Epic. Woi, Mas. Wah! Mas. Mas. Oh, keponto maning. Keponto Mas. Astagfirullahaladzim. Saya tahu kalian adalah siapa yang bersemayam di tubuh-tubuhnya. Bismillah. Kafa yang insut. Bantu pik. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa yang insut. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Mas Arya. Aduh. Udah baik, aman. Matikan dulu. Oke Mas. Lur, saya matikan dulu ya. Aduh. Mas, sebetulnya siapa yang masuk ke dalam yang sedang melakukan kesenian di sana, Mas? Udah nyalakan apa? Udah, Mas. Jadi begini Mas Robi. Mereka itu di bawah kendali dari sang pemilik sebenarnya. Hah? Pemilik kesenian itu sendiri? Jadi kan memang usut punya usut itu kan memang sang pemilik dari kesenian itu pun melakukan suatu pesugihan lewat jalur-jalur gaib seperti itu, yang pada akhirnya keseniannya itu selalu ramai, selalu diundang ke sana sini gitu. Itu tidak murni Mas Robi. Dan tadi yang kita hadapi pada saat kita berkunjung ke sana tadi, mereka itu seperti di bawah kendali dari makhluk-makhluk itu gitu. Pantas saja tadi aku di depan sajennya itu, Mas. Saya melihat salah satu sosok di sana, Mas. Nah itu kenapa kok saya lari, Bek? Sebenarnya saya menghindari keramaian orang. Takutnya nanti memicu sesuatu hal yang buruk lah intinya. Jadi saya memilih untuk bergeser gitu. Dan kenapa saya ngajak kamu ke sini, Bek? Karena saya merasakan tempat ini sering dikunjungi oleh salah satunya makhluk, terus juga ada kaitannya dengan sang pemilik kesenian tersebut. Bahkan para aktor-aktornya itu efeknya itu, iya, itu juga sering berkunjung ke sini. Mungkin di dalam pandangan kamu memang seperti ini, biasa saja gitu. Saya merasakan ada energi hitam yang sangat besar yang dari tadi menuntun saya untuk ke sini. Mohon maaf nih, Mas, saya putus, Mas. Apakah hal seperti itu yang dilakukan oleh pemimpin yang di sana itu meminta tumbal atau apa, Mas? Pasti kemungkinan seperti itu. Apakah ada yang dikorbankan terus, atau bagaimana gitu? Sebenarnya korbannya bukan hanya yang tertentu saja, Mas Topik. Dari penontonnya saja itu sudah korban. Dengan cara apa? Dengan cara si aktor itu seolah memanipulasi. Iya, terus kayak kesurupan itu. Hah? Tapi di pandangan para penonton itu, dia itu kayak ada daya tarik tersendiri loh, yang
pada akhirnya mereka memberikan uang dengan nominal yang begitu banyak. Oh, Gitu. Biasanya kan kalau kayak gitu kan seikhlasnya kan. Kalau itu seikhlasnya tapi dengan nominal yang besar. Ya 100.000, 200.000 gitu loh. Ya itu pemingkatnya di situ juga. berarti memang mereka memberikan uang dengan secara tidak sadar dengan nominal yang besar. Gitu. Mereka cuma sadar mereka menikmati kesenian itu gitu. Dia mengeluarkan uang segitu banyak dengan nominal besar, dia tidak seolah-olah tidak nggak apa-apa lah gitu loh. Tapi apakah setelah mereka pulang, setelah mereka sadar, tahu apa yang dia berikan? Mereka sadar, Terus? tapi sadarnya mereka itu kayak apa ya maksudnya? Ah udahlah gitu. Iya, saya udah puas kok, saya udah puas nonton kesenian itu gitu. Allah. Baik. Bisa dimengerti. Sini. Apa Mas? Ini yang saya lihat ini bukan pisang biasa ini. Apa Mas? Bisa dekatkan ini. Ntar saya akan coba ini dulu di apa namanya? Kalian semua pasti lihatnya pisang kan Lur? Sama saya juga. Tapi ada sesuatu Mas Topik. Nah itu yang saya nggak tahu Mas. Bentar ini saya tasnya rusak apa gimana sih? Coba dicek dulu, Bok, kamu bisa merasakan Mas Topik. Untuk sementara ini sih belum Mas. Ini cuman ya ini pohon pisang dan ini buahnya Mas. Lihat di sebelah itu Kenapa? satu udah kayak kemakan, Bok. Oh ini? Iya. Oh iya. Kemakan apa ini Mas? Sebenarnya itu ada hal gaib. Ya baik-baik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Ini apa Mas? Nah, ini yang saya maksud. Keris Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Pisangnya sampai pecah loh Mas. Keris zaman. Ini mau buat apa Mas? Ya nggak buat apa-apa, kita keluarkan saja. Simpen saya boleh? Simpen aja gitu. Nih. Oke. Sengaja mereka menanam benda-benda seperti ini kayak di pohon pisang ini agar apa? Tapi luar biasa Mas Arya loh. Agar nanti sang pemilik pisang ini kalau memetik nanti bakal celaka Mas Topik. Allah Akbar. Karena dia tidak menyadari. Oke. Ini serem sih kalau kayak gini Lur. Apalagi mereka bangsa jin itu memang sengaja mencelakai manusia dengan cara jebakan. Iya, apapun itu. Oke, nanti dinyalakan lagi Mas Topik. Oke. Ya kan, kita menemukan lagi Allah Akbar. Ini maksudnya apa benda-benda Mas? seperti ini. Ya seperti yang tadi saya katakan Mas Topik. Tempat ini walaupun mungkin terlihat biasa, tapi ini sering untuk berkunjung mereka yang mengikuti ajaran-ajaran sesat. Oh. Saya hilangkan dulu. Oke baik Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sab. Allah Akbar. Allah Akbar. Sebenarnya banyak banget di sini loh Mas Topik. Banyak apa maksudnya Mas? Yang ditanam, yang terpenting kita bersihkan dulu. Oke. Nanti setelah itu kita baru cari sosok-sosoknya.
hilangkan dulu jebakan-jebakannya. Apalagi Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Deketin Mas Topik, bok takutnya kurang jelas biar teman-teman juga bisa mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bok dikira lur. Nih, Apa maksudnya Mas? ya bok dikira kita bohong. Oh, Hah? oke. Nih enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kafa ya ain sub. Ih, Allah Akbar. Mas Arya, ini apa Mas? Allah Akbar. Dengan mudahnya Mas Arya. Ih, batunya kayak. Hah? Ya batu abu-gabuk, tahu makanan abu-gabuk nggak? Enggak. Ini apa lagi Mas Arya yang Ini juga sebenarnya ditanam Di juga sini? untuk penghubung, yang dimana ini benda yang saya rasakan ini buat pengasihan. pengasihan? Ya. Apakah manusia-manusia itu boleh memiliki seperti itu Mas? Ya tidak boleh, Tidak boleh. tidak boleh. Tetap harus lewat yang apa namanya? Apa namanya ya? Jangan ngeblank. Maksudnya ya namanya orang rezeki kan sudah diatur Mas Sopi. Benar. Nggak boleh menggunakan benda-benda seperti ini. Buat kamu, Hah? Sini. buat pengasihan kamu. Enggak lah, buat pengasihan apa, aku simpen aja. Yang jelas ini ya aku nggak bisa ngomong, takut salah. Apa-apa simpen aja buat koleksi. Iya. Satu keris kecil Mas, kalau bisa semuanya dibuang saja di sini Mas. Tapi jangan ini dulu. Nanti kalau kita kebanyakan itu energi kita terkuras. Tapi kita bahaya nggak di sini melakukan seperti ini, dan di bawah sana sedang ada yang apa namanya, lagi ngode Mas, gerajih. Enggak lah, Aman lah ya. aman. Oke, nanti dilanjut lagi. Oke Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ini ada makhluk Mas Topik. Kenapa kok tidak mau memadat? Aku nggak lihat Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sub. Allah Akbar. Siapa kau? Kurang ajar. Berani-beraninya dirimu menarikku. Siapa kau sebenarnya? Saya merasakan kau adalah bagian dari mereka juga. Ya, diriku sudah melihat semua apa kelakuanmu. Memangnya apa yang kami lakukan? Kami hanya menjalankan tugas yang memang harus kami jalankan. Apalagi dengan kalian berbuat seperti itu, tidak mungkin kami akan tinggal diam. Lagi pula, jika diriku melakukan itu, apa ruginya untuk kalian? Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Tunduklah kau makhluk. Katakan, Kenapa dirimu mendekat? kau disuruh oleh siapa sebenarnya? Tuanku, Siapa? Dan kenapa saya tidak bertemu dengan pimpinan yang memiliki kesenian itu? Di mana sekarang dia? tentu saja dirimu tidak akan menemukannya. Oh, kau yang menyembunyikan. Ya, Siapa rajamu?
Tidak mau. Tidak. Baiklah jika seperti itu. Keluar kau. Wah. Ya Allah Akbar. Oke lurus, ini kita mode serius tapi tetap pelan. Seperti itu. Karena kalau kita menggunakan cara gerasa gerusu, nanti yang ada kita tambah gerasa gerusu ya. Berhubung kita sedang mencari informasi lebih jelas dan kita juga belum bertemu dengan pimpinan dari kesenian itu, jadi kita ratakan dulu para pengikut-pengikutnya Mas Topik. Karena nggak sedikit ya Mas. Nggak sedikit, kita ambil satu persatu dulu. Kita pancing mereka agar mereka mendekatkan kita. Seperti itu. Apalagi dengan tadi kita udah mengantongi 2 benda yang tidak jelas itu, mereka pasti akan marah. Pasti. Bahkan tadi yang sempat kita lihat itu kayak sajen, kita hilangkan, mereka juga pasti mengetahui. Tapi nanti kalau ini kan di bawah saya. Ya. Kalau memang nanti negatif tak buang ya. Nggak aman, itu udah kosong. Udah kosong. Aman. Oke. Allahu Akbar. Ayo. Ayo. Yes. Oh, jangan bersembunyi di dalam bekas pohon kelapa ini makhluk. Itu udah bolong kelapa ada apanya Mas? Keluar. Tampakkan wujudmu. Allahu Akbar. Allah Akbar. Ternyata kau siluman ular. Hah? Kurang ajar. Kurang ajar apa? Diriku tahu siapa yang mengambil. Mengambil apa? Apa yang kalian ambil tadi? Memangnya kami mengambil apa? Kami tidak mengambil apa-apa. Satu keris kecil dan juga Batu. ya, Oh, itu balikan. itu punyamu. Itu punyamu apa kau yang ditugaskan di sini? Diriku yang ditugaskan. Kenapa kau mau disuruh melakukan hal seperti itu? Yang penting diriku dapat imbalan. Yang penting uang. Yang penting kau mendapatkan harta seperti itu. Ya, Untuk apa? tentu saja untuk menghidupi keluargaku. Lalu kau mau saja disuruh apapun oleh tuanmu? Mau. Astagfirullahaladzim. Kalian siapa? Kenapa kalian bisa tahu apapun yang diriku tanam di sini? Kau tanya kepada kami siapa? Kami adalah manusia yang terlahir dari rahim ibu. Semua manusia seperti itu Oh manusia. iya. Kurang ajar kau. Tidak usah meledekku. Lah ya benar. Memang semua manusia itu lahir dari rahim ibu. Tolol sekali. Oh, kirain kamu tidak tahu. Gini saja. Saya tidak berniat jahat denganmu. Duduk, kita bisa bicarakan baik-baik. Jika kau memang menginginkan suatu harta yang banyak. Baik. Daripada kau mengikuti tuanmu, kok disuruh menanam-nanam benda. Nggak tahu tujuannya untuk apa. Nanti saya tak kasih. Apa yang dirimu kasih? Ya seperti yang kamu tadi katakan. Katanya kau tadi, yang penting kau mendapatkan harta yang banyak demi menghidupi keluargamu. Ya, Ya kan? Itu kenapa kamu melek-melek? diriku terlahir sudah seperti itu. Tidak usah meledekku. Apa? Apa maksudnya? Kau butuh uang kan? Bangsa kami tidak membutuhkan uang. Lantas apa? Yang penting bisa makan untuk hidup. Ya, yang intinya uang, harta itu kan. Tenang, saya akan kasih. Tapi saya ingin kamu berhenti melakukan ini. Tidak. Nanti saya kasih harta yang banyak. Bagaimana? Diriku bekerja di sini
3 hari kerja di sini untuk 1 tahun. Bisa menghidupi 1 tahun keluargaku. Berarti lebih dari UMR. Apa itu? Nggak tahu ya udah. Kok tadi mengatakan 3 hari itu bisa menghidupi keluargamu selama 1 tahun? Ya, Justru dengan kau bertemu dengan kami, tidak ada 1 hari kau bisa menghidupi keluargamu dalam jangka 3 tahun. apa maksudmu? Ya, iya. Kenapa bisa? Tentu saja bisa. Makanya saya tadi memberikan pilihan kepadamu. Jika nanti kau berhenti melakukan pekerjaan ini, nanti saya kasih harta yang banyak kepadamu. Gimana? Apa yang harus diriku lakukan? Ya kau berhenti saja, kau hidup dengan lebih baik saja dengan keluarga. Manusia aneh. Berhenti kerja, lalu diriku diberi. Iya, Tidak masuk akal. kau tidak perlu capek-capek kerja seperti ini yang resikonya besar. Bahkan Tidak. Ya mungkin menurutmu tidak, karena kau mungkin beranggapan Tuhanmu itu lebih kuat, Tuhanmu itu paling kuat, padahal ada yang lebih kuat dari Tuhanmu. Tidak ada. Percaya nih, saya tak Tuanku kasih. kaya. Tuanku berkuasa. Nih saya kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau nggak? Sepertinya dirimu bukan manusia. Terus? Melebihi Tuanku sepertinya. Makanya tadi saya bilang ada yang lebih kuat dari Tuanmu. Dia bisa memberikan apa saja. Contohnya tadi. Apakah diriku bisa aman ikut denganmu? Tentu saja aman. Kau tidak perlu bekerja capek-capek, apa bersembunyi di tempat-tempat seperti ini. Alah, lebih baik kau ikut dengan saya, nanti saya tak kasih mana. Bagaimana diriku bisa mempercayaimu? Nih, lihat baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kafa ya ainsut. Benar saja. Bagaimana? Baik. Untuk ribuan tahun sepertinya diriku bisa hidup. Tentu saja, bahkan bisa puluhan ribu tahun. Oke? Baik. Sekarang kau ikutlah denganku terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kibulin aja lur. Rokokmu tadi ngepi terus dicari. Saya kibulin dulu. Padahal itu bukan. Padahal itu cuma gambaran lur. Gak apa-apa. Gambaran. Gambar apa mas? Daripada nanti dia mencelakai orang. Apalagi tadi makhluknya katanya. Yang penting harta, yang penting bisa menghidupi keluarga. Itu. Pekerja? Ya, iya, yang dipekerjakan ini di sini. Oh. Penyalur juga. Oke lur, kita akan telusuri lagi. Nanti kalau misalkan ada pergerakan kita nyalakan lagi lur.